berjumpa lagi dengan saya, Hafsani, dari kelas 12 IPS 1. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 3 dan akan membawa materi tentang pembelajaran video geografi yang dibimbing oleh Pak Wahyu, yang ganteng dan gagah. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kelompok saya akan membahas materi tentang perencanaan tata ruang. Mari tonton video kelanjutannya. Baik, sebelum kita memasuki materinya, mari kita berkenalan dengan anggota-anggota kelompok 3. Saya sendiri, Nur Tasya, salam kenal. Hai guys, perkenalkan nama saya Rispayanti. Halo, perkenalkan nama saya Nur Anissa. Nama saya Andi Al-Muhajar Aswad. Halo, nama saya Nur Andika Rusli. Saya Erlangga Pranita Putra. Dan saya Muhammad Sorihong. Halo sahabat Semadata, saya Hapsani akan menjelaskan mengenai perencanaan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten kota beserta teman-teman saya. Apakah kalian tahu apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu proses menetapkan suatu tujuan dan memiliki langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan merupakan serangkaian dari tindakan yang ditujukan untuk memecahkan masalah di masa depan. Menurut definisi Arsyad, tahun 2012 terdapat 4 elemen dasar perencanaan wilayah. Di antaranya, yang pertama, merencanakan berarti memilih. Yang kedua, perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. 3, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah perencanaan berorientasi ke masa depan. Tahukah kalian apa itu perencanaan wilayah? Perencanaan wilayah adalah proses untuk mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan, serta menetapkan lokasi dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan PPW terpadu melibatkan berbagai sektor dan melalui berbagai tahapan. Terdapat 5 sektor, yaitu sosial, institusional, ekonomi, sumber daya fisik, dan infrastruktur fisik. Selanjutnya, pada kegiatan di tiap sektor terdapat 6 tahapan utama, yaitu tahap pertama, tahap perencanaan, tahap kedua, persiapan, tahap ketiga, penelitian pendahuluan, keempat, penelitian lapangan, kelima, penelitian lapangan tambahan, dan terakhir, tahapan 6, yaitu tahap pelapor. Selanjutnya, adapun faktor-faktor dalam perencanaan wilayah diantaranya yang pertama, terbatasnya potensi wilayah, yang kedua, kemampuan teknologi dan cepatnya tingkat perubahan, yang ketiga, kesalahan perencanaan yang tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali, yang keempat, lahan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya. 5. Tatanan wilayah yang menggambarkan kepribadian masyarakat yang ada di dalamnya. Tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, dan lestari. Manfaat perencanaan wilayah terdiri atas 5. Yang pertama, menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan dan penggunaan lahan untuk masa yang akan datang. Yang kedua, membantu pelaku ekonomi untuk memilih lokasi dan kegiatan yang perlu dikembangkan. Ketiga, menjadi bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan arah pertumbuhan, kegiatan, dan penggunaan lahan. Keempat, landasan bagi rencana-rencana lain yang lebih sempit. Dan yang terakhir, lokasi itu dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan. Bidang-bidang yang tercakup dalam berbagai perencanaan wilayah memiliki bidang subbidang perencanaan sosial ekonomi wilayah, subbidang perencanaan tata ruang atau tata guna lahan, subbidang perencanaan khusus, subbidang perencanaan proyek. Oke teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa tingkat-tingkat perencanaan wilayah menurut Tarikan 2009 meliputi tingkat perencanaan dan sumber dana, perencanaan wilayah tingkat provinsi, perencanaan wilayah tingkat kabupaten, kota, perencanaan wilayah tingkat kecamatan, dan perencanaan pada level proyek. Oke, mari kita membahas mengenai perencanaan tata ruang tingkat nasional.
perlu Anda ketahui bahwa perencanaan pembangunan bergantung pada potensi masing-masing wilayah di muka bumi ini. Secara umum, pada pola perencanaan wilayah di Indonesia mengikuti tingkat pemerintahan yang ada, tingkat yang memiliki pendapatan sendiri dan penggunaannya dapat diatur sehingga mereka harus membuat anggaran pendapatan dan belanja. Tingkat pemerintahan di Indonesia yang memiliki anggaran adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Tingkat pemerintahan yang memiliki sumber dana pada setiap 5 tahun perencanaan program pembangunan daerah atau PROPEDA dan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Istilah yang digunakan adalah rencana pembangunan jangka panjang. Nah, kemudian mari kita membahas mengenai perencanaan tata ruang tingkat provinsi. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP dengan masa perencanaan 20 tahun ke depan dan RPJM dengan masa perencanaan 5 tahun ke depan. RPJM dirinci ke dalam rencana tahunan yang disebut RKPD, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah. RPJM juga dirinci oleh masing-masing instansi pelaksana dengan menyusun Renstra SKPD, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Desa. Selanjutnya, perencanaan tata ruang tingkat kabupaten atau kota. Sama seperti pada tingkat provinsi. Perencanaan yang sudah umum dikenal tingkat kabupaten adalah RPJM. Isi dan metode penyusunnya sama dengan yang dilakukan pada tingkat provinsi. Sebagian besar kabupaten atau kota juga sudah membuat rencana tata ruang wilayah, yaitu RT/RW yang sifatnya lebih detail dibanding RSTRP provinsi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai perencanaan tata ruang tingkat kecamatan. Perlu kalian ketahui bahwa perencanaan wilayah untuk ibu kota kecamatan disebut dengan Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan. Nah, pelaksanaan penyusunan tata ruang ini adalah instansi kabupaten, bukan aparat pemerintah dari kecamatan. Aparat kecamatan hanya memberi masukan pada saat rencana itu didiskusikan. Mungkin itu penjelasan dari kelompok saya.